Halo Matlearners, welcome back to Matematia. Belajar matematika bersama Tia. Oke, kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pembagian bentuk aljabar. Tapi ini fokusnya kita lebih bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal terkait dengan pembagian bentuk aljabar. Entah itu nanti tentang bagaimana cara kita membagi suku tunggal dengan suku tunggal, suku banyak dengan suku tunggal, dan suku banyak dibagi dengan suku banyak. Nah, soal ini itu saya susun untuk sebagai panduan saja bagi siswa-siswa di kelas saya yang mengikuti kuis yang keempat ya, kuis yang keempat. Tapi untuk siapapun boleh menonton video ini ya, dan semoga bermanfaat. Oke, langsung aja kita menuju ke soal yang pertama. Nah, ini dia soal yang pertama. Hasil pembagian 30 PQ oleh 6P. Jadi jangan lupa, sekali lagi, kalau saya memberikan soal, dikerjakan beserta dengan langkah-langkah penyelesaiannya ya. Jangan langsung hasil akhirnya. Karena kalau yang disertakan hasil akhirnya saja, itu skornya itu akan yang didapatkan rendah meskipun kalian menjawabnya benar semua. Begitu ya. Oke, kita tuliskan dulu dalam bentuk pecahan. Ya, jadi ini kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya pembagiannya. 30 P I kemudian dibagi 6P seperti ini sama dengan, ini boleh kalian sendiri-sendirikan berdasarkan jenisnya, boleh juga langsung. Kalau disendirikan tuh maksud saya koefisien dibagi koefisien, variabel dibagi variabel. Jadi memisahkannya gini, 30 ini kita bagi dengan 6. Ya, ini kita bagi dengan 6. Lalu ini karena dipisah itu kan artinya perkalian ya. Boleh ditulis pakai titik atau pakai simbol perkalian. Ini PQ, yang ini P. Ini ya. Lalu membaginya gimana? Kan 30 dibagi 6 bisa dong. Cara membaginya gimana ya? 30 dibagi 6 kan hasilnya 5. Jadi langsung di sini ditulis 5. Jangan lupa tanda sama dengannya. Karena banyak yang tidak menyertakan tanda sama dengan. Lalu ini PQ dibagi P. Untuk variabel yang sama, itu langsung dicoret aja. Dicoret itu karena hasil pembagiannya satu ya. Misalkan kita punya sebuah angka yang dibagi dengan angka itu sendiri. Misalkan 4 bagi 4 kan hasilnya satu. 3 dibagi 3 hasilnya satu. 2 dibagi 2 hasilnya satu. Sama, variabel juga begitu. P dibagi P itu hasilnya satu. Jadi ini dicoret aja langsung ini. Nah, karena P dibagi P kan hasilnya satu. Satu kalau dikalikan Q, ya hasilnya kan Q itu sendiri. Itulah kenapa cara sebenarnya langsung dicoret aja kalau variabelnya sama gitu ya. Dalam hal pembagian ini kita ngomongin. Kemudian dikali dengan ini tadi hasilnya satu kali Q ya, Q itu sendiri. Nah, gini. Terus kita hitung 5 dikalikan Q itu berapa hasilnya. Jadi 5 Q. Udah hasil akhirnya ini saja. Jangan lupa bedakan penulisan antara angka 9, angka 4, dan huruf Q ya. Pokoknya kita tulisnya agak panjang sedikit gitu lah. Biar kelihatan, oh itu angka 9, oh itu huruf Q gitu ya. Nah ini untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah ini dia untuk soal yang kedua. Sederhanakanlah
bentuk aljabar 48 mn kuadrat dibagi negatif. Nah, ini kalau dibagi dengan negatif itu memang harus dikasih tanda kurung ya, karena di sini ada pertemuan antara dua tanda operasi yang berbeda, pembagian dan ini ada min. Jadi harus dikasih kurung seperti itu. Jadi bagi dengan negatif 6/17 N. Oke, ini menyederhanakan ya. Jadi jangan lupa, ini kalau mau dituliskan ulang soalnya, ya yang dituliskan ini aja bentuk aljabarnya. 48 mn kuadrat dibagi dengan negatif 6/17 N. Nah, ini sama dengan 48 mn kuadrat dibagi, nah ini saya jelaskan dulu yang berada dalam kurung ya. Negatif 6/17 N itu bisa kita tulis sebagai negatif 6N per 17. Jadi N-nya itu sebenarnya masih di atas ini ya, sebagai pembilang ya. Kemudian tanda operasinya kita ubah menjadi perkalian sekarang. 48 mn kuadrat dikalikan dengan negatif, nah ini tetap negatif, tapi ini kita balik sekarang. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 17-nya ditulis di atas ini per 6n-nya sebagai penyebutnya ya. Ini. Nah, ini juga sama. Ini boleh dikalikan secara langsung, boleh juga disendiri-sendirikan berdasarkan jenisnya. Koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel itu juga boleh. Kalau disendirikan, berarti yang di dalam kurung boleh kita pisah dulu ya. Misalnya gini, ini min 17/6 dikalikan dengan dikalikan dengan 1/n. Oke, kemudian yang 48-nya ini kita kalikan dengan negatif 17/6. Di 48 dikalikan negatif 17/6 dikalikan dengan mn kuadrat. Mn kuadrat terus dikalikan dengan 1/n. Jadi mn kuadratnya sekarang di sini ya. Jadi posisinya ditukar dengan yang ini tadi. Oke, kemudian di sini bisa kita kalikan 48 dengan negatif 17/6. Nah, ini kalau ada bilangan bulat dikalikan dengan pecahan, kita cek apakah bilangan bulatnya itu bisa dibagi habis oleh penyebut dari pecahannya. Jadi 48 ini bisa nggak dibagi 6? Pertanyaannya seperti itu. Kalau bisa, ya dibagi saja langsung. 48 dibagi 6 itu kan 8 ya. Nah, hasil pembagiannya tulis di sini, 8. Lalu 8-nya kita kalikan dengan negatif 17. Ingat ya, masih ada negatif. 8 dikalikan negatif 17. Hasilnya berapa? Kalau 8 dikalikan 10, itu kan 80. 8 dikalikan 7, kan hasilnya 56. Jadi 80 ditambah 56. Hasilnya berapa? Ini hasilnya ditulis di baris selanjutnya ya.
Karena tadi positif, ya ini kan bilangannya positif dikalikan bilangan negatif, berarti hasilnya negatif. Jangan lupa ini. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya juga negatif. 80 ditambah 56, tadi hasilnya 136 ya. Jadi ini 136. Kemudian yang ada variabelnya itu, yang variabel saja maksud saya, mn kuadrat dikalikan 1/n. Nah, itu cara mengalikannya gimana? Jadi ini kita bisa mengecek juga apakah mn kuadrat itu bisa dibagi oleh n atau tidak. Dibagi oleh penyebutnya itu. Bisa atau tidak. Kalau n bagi n itu kan bisa ya. Mn kuadrat itu artinya n dikalikan n gitu ya. Atau m dikalikan n dikalikan n. Itu penjabarannya. Jadi kalau ada mn kuadrat dikalikan dengan 1/n, yang dicoret ini. N-nya yang ini dengan angka 2-nya ini. Berarti sekarang tinggal mn-nya saja. Jadi hasil dari mn kuadrat dikalikan 1/n adalah mn. Jadi 136 ini dikalikan mn. Maka hasilnya adalah negatif 136 mn. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu langkah-langkahnya dari yang pertama tadi hingga mendapatkan hasil akhirnya negatif 136 mn. Oke, kalau sudah, kita bisa lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini dia soal yang nomor 2. Apabila x kuadrat ditambah 12x plus 35 dibagi oleh x plus 5, maka hasilnya adalah, oke, di sini kita punya suku banyak. Yang pertama ini ada suku banyak berderajat 2 dengan 3 suku ya. Suku yang pertama x kuadrat, suku kedua 12x, dan suku yang ketiga 35. Lalu bentuk aljabar yang kedua, ini juga suku banyak yang terdiri dari dua suku. Kalau ini termasuk suku banyak berderajat 1 ya. Ini juga pembagian. Nah, caranya ini juga bervariasi ya. Terserah kalian mau menggunakan cara apa. Boleh menggunakan cara yang Butia gunakan. Boleh juga menggunakan cara kalian sendiri. Yang penting langkah-langkahnya itu benar. Dan hasilnya juga sama ya. Seperti kalau menggunakan cara yang Butia gunakan di sini. Jadi kalau di kelas kemarin, kan Butia ngajarinnya pakai cara cepat. Tapi kemarin di ujiannya, atau maksudnya kuisnya, itu kalian ada yang menggunakan porok hapit atau pembagian bersusun. Jadi di sini Butia ajarkan dulu kalau kita menggunakan pembagian bersusun ya. Jadi yang ditulis itu yang dibagi dulu. Jadi yang dibagi itu kan x kuadrat ditambah 12x ditambah 35 dibagi oleh, bentar, ini dibagi oleh x plus 5. Nah, ini pembaginya ditulis di luar sini ya. Nah, kemudian caranya gimana cara membaginya? Jadi kita fokus ke x kuadrat dulu sekarang. Berarti saya highlight pakai warna merah ya. Ini kita fokus ke sini dulu. X kuadrat dibagi oleh X. Yang warna biru. Yang merah dibagi yang biru. Di X kuadrat kalau dibagi X itu X ya. Karena X kali X kan hasilnya X kuadrat. Di hasil baginya ditulis di sini.
X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X. X-nya ditulis di sebelah sini. Kemudian, X-nya ini kita kalikan dengan X plus 5. Jadi ngalikannya dengan setiap suku ya. X dikalikan X, hasilnya X kuadrat. Ditulis di sini. X dikalikan 5, X dikalikan positif 5, ini hasilnya tetap positif 5X. Jadi ini plus 5X. Selanjutnya, ini kita kurangi. Jadi buat garis yang lurus seperti ini untuk pengurangan ya. Isi, nah simbol pengurangan. Sekarang kita kurangkan di baris yang pertama dengan yang kedua ini. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Itu seperti kita punya 4 dikurangi 4. Kan hasilnya 0 ya. Ini juga X kuadrat dikurangi X kuadrat itu 0. Jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Lalu 12X dikurangi 5X. 12 dikurangi 5, kan hasilnya 7 ya. Jadi ini 7X. Jadi 12X dikurangi 5X itu hasilnya 7X. Lalu di sini yang tidak dikurangi apapun ya, ini konstantanya. Tetap ini turun ke bawah sini, diturunkan ke sini. Jadi ini plus 35-nya ditaruh di bawah sini sekarang. Oke, lagi ya. Sekarang yang kita bagi itu yang warna hijau. Nah, ini 7X, ini yang warna hijau dibagi dengan yang biru itu, X. 7X dibagi X itu hasilnya adalah 7. Nah, karena 7 itu positif ya. Di sini kita tulis plus 7. Di sini plus 7. Nah, ini saya highlight lagi ya. Sekarang kita fokus ke yang warna kuning dikalikan dengan yang warna biru. 7 dikalikan X, kan hasilnya 7X. Sekarang 7 yang kuning ini dikalikan dengan 5 yang di sini ya. 7 dikalikan 5 hasilnya 35. Kemudian ini kita kurangi lagi. Ini tarik garis. Terus tambahkan ini simbol pengurangan. Ini dikurangi 7X plus 5 dikurangi 7X plus 5. Nah, ini anggap aja ini sebuah nilai yang sama dikurangi dengan nilai yang sama. Ya kan? Anggap aja 7X plus 5 itu kayak angka 10 deh. 10 dikurangi 10. Atau mungkin ini 50, berarti 50 kurangi 50. Kan 0 hasilnya ya. 0. Kalau kalian bingung, 7X dikurangi 7X kan 0. 35 dikurangi 35 kan hasilnya 0. Jadi ini udah nggak ada sisanya ya kalau di hasil akhirnya 0. Maka jangan lupa dikasih kesimpulan. Jadi hasil bagi X kuadrat plus 12X plus 35 oleh X plus 5 adalah atau yaitu. Nah, hasilnya yang di atas ini tadi ya, X plus 7. Ini boleh seperti ini. Ini anggap aja cara yang pertama. Kalau cara yang kedua di sini saya tuliskan pakai warna biru ya. Kalau cara yang kedua, kemarin kalian ada yang ngerjakan kayak gini. Jadi dicek. X plus 5 ini dikalikan berapa supaya hasilnya itu X kuadrat plus 12X plus 35. Nah, caranya gini. Ini dikasih kurung dulu ya. X plus 5. Coba 35-nya ini kita bagi dengan 5. Kan hasilnya 7 ya. Tapi kita cek dulu juga 5 ditambah 7 apakah hasilnya 12? Kalau iya berarti di sini kita tulis plus 7.
Terus kalau X kuadrat dibagi X yang ini, kan hasilnya X. Ini. Jadi X plus 5 dikalikan X plus 7. Ini hasilnya adalah, nah ini kalau kalian mau ngecek, ini kan kita sudah belajar kemarin yang perkalian itu ya. Perkalian bentuk aljabar maksudnya. Jadi ini cara mengalikannya X dikalikan X. Hasilnya kan X kuadrat. Lalu X dikalikan 7. Ini kan hasilnya plus 7X. Hari ini saya geser dulu ya, karena enggak cukup. Selanjutnya, ini 5 dikalikan X. Hasilnya 5X. Jadi ini plus 5X. Lalu ini positif 5 dikalikan positif 7, kan hasilnya tetap positif ya. Jadi plus 35. Lalu suku-suku yang sejenis jangan lupa dioperasikan. Ini kan yang 7X dan 5X. Ini kan sejenis karena sama-sama punya variabel X. Jadi 7 ditambah 5 itu kan hasilnya 12 ya. Nah, ini X kuadrat ditambah 7X ditambah 5X. Itu tadi hasilnya 12X. Terus ini dituliskan lagi yang plus 35 ini. Kan hasilnya sama kan? Ini seperti kita ngecek lagi. X kuadrat plus 12X plus 35 itu adalah yang dibagi. Nah, karena X plus 5 dikalikan X plus 7 hasilnya sama seperti soalnya, ya kesimpulannya yang ini juga ya, kesimpulannya sama. Jadi, hasil bagi X kuadrat plus 12X plus 35 oleh X plus 5 adalah X plus 7 yang ini. Yang saya lihat aja. Nah, ini kan hasil baginya ya yang X plus 7. Jadi kesimpulannya sama. Jangan lupa diberikan kesimpulan juga ya. Ini misalkan kalian butuh mencatat, bisa di pause videonya. Kalian catat, ditulis sambil dipikirkan juga ya. Oh tadi caranya itu seperti ini, kemudian seperti ini, selanjutnya seperti ini, begitu ya. Jadi belajar itu seperti itu. Karena kadang kalau cuma menonton saja itu apa ya, kayak kurang retensinya itu kurang gitu loh. Pemahamannya juga kurang gitu. Kecuali kalau memang dia itu tipe-tipe yang kalau belajar dari video itu lebih mudah gitu, lebih mudah memahami. Itu nggak apa-apa sih. Boleh kalian menonton aja. Tapi bagi yang memang perlu menulis, silakan ditulis. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya. Ini soal yang keempat. Selain Y min 7, faktor dari Y kuadrat plus Y dikurangi 42 adalah titik-titik. Di faktor, kalau kita ngomongin faktor itu berarti Y min 7 itu bisa membagi habis Y kuadrat plus 5 dikurangi 42. Jadi seperti itu konsepnya di sini ya. Kan kalau kita ambil angka ya, kalau ambil angka 10 gitu, ini faktornya berapa? Faktor itu kan di sini berarti perkalian antara dua angka gitu aja deh. Ambil angka yang berbeda gitu. Berapa kali berapa yang hasilnya 10 gitu kan. Jadi 1 kali 10. Dan ini plus minus ya. Plus minus. Plus minus. Maksudnya plus minus itu 1 dikalikan 10 kan hasilnya 10. Negatif 1 kali negatif 10 hasilnya juga 10.
Terus ada 2 kali 5. Ini juga plus minus. Positif 2 dikalikan positif 5 hasilnya 10. Negatif 2 dikalikan negatif 5 hasilnya juga 10. Jadi faktor dari 10 yaitu negatif 1. Terus ada negatif 2 gitu ya. Kemudian ada negatif 5 dan negatif 10. Ini faktor yang negatif. Kalau faktor yang positif ada 1, 2, 5, dan 10. Ini tadi eh, saya menuliskannya tidak berurutan ya, maksudnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Karena kan di sini negatif 1 lebih besar ya daripada negatif 10. Silakan diurutkan sendiri. Itu hanya contoh aja. Ya sama di sini berarti y kuadrat plus y dikurangi 42 itu faktornya apa sih? Faktornya kan yang jelas lebih kompleks ya daripada hanya angka seperti angka 10 itu. Untuk mencari faktor lain selain Y-7, berarti kan bisa kita gunakan pembagian kan, pembagian bentuk aljabar. Jadi Y kuadrat plus Y dikurangi 42, ini kita bagi dengan Y-7. Ini ditulis. Nanti hasil akhirnya ditulis di sini. Tapi kalau caranya di sini bisa kita gunakan pembagian bersusun seperti tadi ya. Y kuadrat plus Y dikurangi 42. Ini kita bagi dengan Y min 7. Bentar, ini saya highlight terlebih dahulu. Y kuadrat dan Y-nya. Yang merah ini kita bagi dengan yang warna biru. Y kuadrat dibagi Y. Ingat ya, Y dikalikan Y itu hasilnya Y kuadrat. Berarti kalau Y kuadrat dibagi Y, ya hasilnya Y. Kemudian Y kita kalikan dengan Y min 7. Caranya dikalikan satu per satu dengan setiap sukunya. Y dikalikan Y hasilnya Y kuadrat. Y dikalikan negatif 7. Ini hasilnya juga negatif ya. Negatif 7 Y. Kemudian kita tarik garis lurus seperti ini. Tambahkan simbol pengurangan. Dikurangi ya. Min. Jadi sekarang Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kan hasilnya 0. Kalau 0 nggak usah ditulis, nggak apa. Y dikurangi negatif. Nah ini jangan lupa. Dikurangi negatif. Berarti langsung berubah jadi penjumlahan ya. Kan Y dikurangi negatif 7Y. Ini min ketemu min jadi plus. Jadi ini Y ditambah 7Y. Maksudnya gitu. Y ditambah 7Y itu artinya 1Y ditambah 7Y. 1 tambah 7 kan 8. Tinggal dikasih Y gitu aja. Berarti Y dikurangi negatif 7Y itu artinya Y ditambah 7Y. Hasilnya 8Y. Kemudian yang tidak dikurangi di sini turunkan ke bawah. Ini yang min 42. Ditulis lagi di sini ya. Selanjutnya sekarang ini saya highlight juga dengan warna hijau ya. Jadi 8Y itu kita bagi dengan Y. Jadi 8Y dibagi Y itu hasilnya positif 8 ya. Karena hasilnya positif, di sini kita tulis plus 8. Kemudian yang angka 8-nya itu, bentar, bentar, saya highlight dulu.
Yang warna kuning ini kita kalikan dengan Y min 7 sekarang. 8 dikalikan Y, hasilnya kan 8Y. 8 dikalikan dengan oke, 8 dikalikan Y ini benar ya, 8Y ya. Kemudian 8 dikalikan negatif 7. Ini hasilnya negatif 56 ya. Ini enggak nol. Udah ada sisanya nanti. Berarti ini soalnya perlu saya ubah. Supaya di sini tidak bersisa ya. Ini untuk contoh soal yang keempat. Ini saya ubah saja. Yang tengah itu menjadi negatif. Operasinya pengurangan. Di sini yang perlu diubah yang ini. Ini lebih baik saya hapus dulu aja ya. Yang ini ya yang saya ubah jadi pengurangan ya. Supaya habis dibagi oleh Yumin 7. Supaya tidak bersisa seperti tadi. Yumin, maaf, terlalu tebal. Yumin, yang ini juga kita ganti. Seperti ini. Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 42. Saya kok nulisnya semakin lama semakin naik ini. Ya, kembali lagi ke pembagiannya sekarang. Y kuadrat dibagi Y, itu tadi kan hasilnya Y. Kemudian Y-nya ini kita kalikan dengan Y min 7. Y dikalikan Y hasilnya Y kuadrat. Kemudian Y dikalikan negatif 7, kan hasilnya negatif 7Y. Kemudian ini kita kurangi. Yang atas ini kurang yang bawah ini ya. Y kuadrat dikurangi Y kuadrat kan 0. Negatif Y dikurangi negatif 7Y. Seperti yang tadi ya, negatif Y dikurangi negatif 7Y. Ini artinya sama dengan negatif Y yang tengah ini karena min ketemu min. Jadi min kali min itu kan plus. Plus 7Y. Ini ngerjakannya boleh dibalik ya posisinya ya. Boleh 7Y dikurangi Y. Jadi 7Y dikurangi 1Y. Jadi kan 7 kurangi 1 kan 6 ya. Jadi 6. Jadi negatif Y dikurangi negatif 7Y. Itu tadi artinya negatif Y ditambah 7Y. Hasilnya adalah 6Y. Kemudian di sini yang tidak dikurangi kita tuliskan ulang di bawah sini ya. Min 42. Selanjutnya 6Y ini kita highlight dulu dengan warna hijau. Maaf. Nah, ini yang warna hijau ini kita bagi dengan yang warna biru itu ya. Di 6Y dibagi Y itu hasilnya positif 6 ya. Jadi ini kita tulis plus 6. Sekarang yang saya highlight dengan warna kuning ini, kita kalikan dengan
Y min 7. Di 6 dikalikan Y, kan hasilnya 6Y. Lalu 6 dikalikan negatif 7. Oke. Positif kali negatif hasilnya negatif ya. Jadi negatif 42. Itu udah sama itu. Sekarang kita kurangi. Ini dikurangi. Di 6Y dikurangi 6Y kan 0. Negatif 42 dikurangi negatif 42 juga 0. Berarti ini hasilnya 0. Sudah nggak ada sisanya ya. Nah, hasil pembagiannya yang mana sih? Yang atas ini ya. Jadi hasil pembagian dari Y kuadrat min Y dikurangi 42 ini oleh Y min 7 adalah Y plus 6. Ya, hasilnya dituliskan di sini Y plus 6. Jadi tetap ada caranya ya. Jangan yang dituliskan ini saja. Ini caranya sertakan. Jangan lupa kesimpulannya. Jadi faktor dari Y kuadrat min Y min 42 selain Y min 7 adalah Y plus 6. Kesimpulannya. Kalau kalian mau pakai cara lain, sama seperti tadi ya. Ini saya gunakan warna biru saja. Jadi Y min 7. Nah, ini dikalikan berapa sih supaya hasilnya menjadi Y kuadrat min Y min 42. Gitu ya. Jadi gini, kita fokus ke apa Y-nya dulu aja deh. Y dikalikan apa ya supaya hasilnya Y kuadrat gitu. Itu kan Y dikalikan Y, kan hasilnya Y kuadrat ya. Lalu negatif 7 dikalikan berapa supaya hasilnya itu negatif 42. Oke. Negatif kali positif itu hasilnya negatif ya. Berarti di sini harus dikalikan dengan positif. Jadi 7 dikalikan berapa yang hasilnya 42 gitu kan. 6 kan? 6. Karena ini negatif, berarti di sini harus positif. Karena negatif 7 dikalikan positif 6 kan hasilnya negatif 42. Tapi benar atau enggak sih? Nah, kita ceknya gini. Negatif 7 kalau ditambah 6 apakah hasilnya koefisien dari ini? Negatif 1 kan koefisien dari min Y itu kan min 1 ya. Jadi negatif 7 ditambah 6 itu kan hasilnya juga min 1. Berarti itu udah benar. Bentar, ini saya geser juga ke sebelah kiri. Ini hasil perkaliannya itu sama ternyata. Tapi kalau kalian mau ngecek, mungkin masih ragu juga boleh ya seperti tadi. Ini perkalian. Y dikalikan Y itu Y kuadrat. Kemudian Y dikalikan 6. Ini hasilnya 6Y. Lalu min 7 dikalikan Y, itu kan hasilnya min 7Y. Kemudian negatif 7, atau min 7 dikalikan 6, hasilnya negatif ya, 42. Kemudian untuk suku-suku yang sejenis, itu yang punya variabel yang sama ya di sini ya, ini kita operasikan. Jadi yang sejenis itu kan yang ini dengan yang ini. Sama dengan Y kuadrat 6Y dikurangi 7Y itu kan min 1Y ya. Boleh ditulis min Y. Terus yang tidak dioperasikan tadi ditulis ulang. Nah, ini kita cek apakah sama seperti ini. Kalau hasilnya sudah sama, sama-sama Y kuadrat min Y min 42, berarti benar kalau Y min 7 dikalikan Y plus 6 itu sama dengan
Y kuadrat min Y min 42. Yang artinya selain Y min 7, faktor dari Y kuadrat min Y min 42 adalah Y plus 6. Ini adalah salah satu faktornya juga ya. Dan tetap kalau kita mau pakai cara yang seperti ini, jangan lupa ditulis juga ini kesimpulannya ini loh. Kesimpulannya jangan lupa ditulis. Jadi faktor dari Y kuadrat min Y min 42 selain Y min 7 adalah Y plus 6. Next ya, soal yang terakhir, soal nomor 5. Kalau kalian butuh waktu untuk mencatat, bisa di pause dulu videonya ya. Soal yang kelima ini ada suku banyak dibagi dengan suku tunggal. Bagilah bentuk aljabar berikut. 12A pangkat 3 B kuadrat ditambah 18A kuadrat B dibagi oleh 6AB. Ini boleh ditulis ulang dulu soalnya 12A pangkat 3B ditambah 18A kuadrat B per 6AB. Sama dengan, nah ini boleh dipisah ya. Ini ditulis sendiri per ini, terus ini per ini. Ini 12A pangkat 3B terus per 6AB. Ini karena penjumlahan ya. Ini jangan lupa ditulis plus 18A kuadrat B. Jadi yang ini ya. Per ini dibagi dengan yang sama ya. Jadi kedua suku itu kita bagi dengan 6AB. Bukan yang depan aja yang dibagi 6AB. Yang depan maksud saya yang ini saja ya. Sama dengan, jangan lupa tanda sama dengannya ditulis. Sekarang ini kita bagi pakai cara cepat aja. Cara cepat maksud saya itu dicoret-coret tadi itu loh. Ini 12 bagi 6. Ini 12 bagi 6 itu hasilnya 2 kan? 2-nya tulis di sini. Kemudian, ya sebentar ya. Saya minta waktu sebentar. Saya ingin mengubah soalnya terlebih dahulu ya. Tidak ada yang salah dengan soalnya. Saya hanya ingin memberikan soal lain supaya tidak sama dengan yang saya berikan kepada kalian. Angkanya saja yang saya ubah. Misalkan di sini 24 dan apa ya? 15 saja ya. 15 dibagi 3AB saja. Koefisiennya 3.
Ini saya ganti ya, yang sebelah sini juga ya. 24, yang di sini 15, yang di sini 3. Ini tadi juga 24, yang ini 15, ini 3, ini 3. Sudah ya, sesuai dengan soalnya. Ini caranya ini dibagi satu-satu. 24 dibagi 3. Nah, 24 dibagi 3, 8 ya. Kemudian A pangkat 3 dibagi A. Oke, A pangkat 3 itu artinya A dikalikan A. Ya, pokoknya sebanyak 3 faktor. Jadi yang dicoret itu A-nya dan 3-nya. 3-nya itu ditulis 2 ya. Maksudnya 2 itu dari 3 dikurangi 1. Ini 2. Ini tinggal A kuadrat gitu ya maksudnya. Terus ini yang B dibagi B itu kan juga 1 ya. Ini tinggal coretnya. Jadi hasil pembagian dari 24A pangkat 3B oleh 3AB adalah 8. Ya, jadi kan ini sisanya 8 ya. 8. Terus A pangkat 3 dibagi A, tadi kan A kuadrat. Nah, ingat ini A-nya nggak dicoret ya, berarti A-nya masih ada. Yang dicoret kan tadi pangkatnya ya, jadi 2 sekarang. Ya, hasil pembagiannya adalah 8A kuadrat. Terus ditambah, sekarang ini kita hitung, yang 15 bagi 3. Nah, dicoret. 15 bagi 3 kan 5. Ditulis ini hasil pembagiannya 5. Lalu yang A kuadrat dibagi A. Oke, A kuadrat tadi merupakan A kali A ya. Kalau kita jabarkan. Jadi A kali A kalau bagi A. Ya A kan hasilnya ya. Atau ini yang dicoret itu duanya. Ini juga coret. Nah, tapi sisanya A saja. Maksudnya hasil pembagiannya A. Lalu yang B bagi B. Ini juga 1 ya hasilnya ya. Kalau saya tulis nggak apa-apa. Jadi hasil pembagian dari 15A kuadrat B oleh 3AB adalah 5A. Ini masih ada A. Oh iya, ini tadi ada kuadratnya ya, maaf ya. Saya yang kurang teliti tadi di sini. Ulangi lagi ini. B, ini tadi B kuadrat ya. Nah, ini. Jadi kalau B kuadrat dibagi B, nah B kuadrat itu kan artinya B kali B. Terus dibagi B. Jadi yang dicoret ini duanya, karena 2 kali kurangi 1 kan 1. Ini juga dicoret. Jadi hasil pembagian dari 24A pangkat 3B kuadrat oleh 3AB adalah 8A kuadrat B. Ini masih ada B. Nah, hasil akhirnya yang ini ya hasil akhirnya ya. 8A kuadrat B plus 5A. Kesimpulannya, jadi hasil pembagian dari bentuk aljabar tersebut adalah 8A kuadrat B plus 5A. Ini ya, ini diberikan kesimpulan juga.
Oke, sampai sini misalkan ada pertanyaan atau mungkin kalian punya cara lainnya, feel free ya untuk tuliskan komentar kalian, pertanyaan kalian di kolom komentar atau bagi yang bisa bertemu langsung dengan saya, bisa tanya langsung ke saya, bisa diskusi langsung dengan saya gitu ya. Jadi kita diskusi terbuka saja. Kita sama-sama belajar ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. I'll see you on next video. Bye.